Siapa sih manusia yang kebal dari permasalahan hidup, dari tantangan, dari kekecewaan? Nggak ada kan? Nah, itu kenapa pentingnya kita bertumbuh, berkembang, mengembangkan apa potensi kita di bidang yang kita pilih dan memberikan dampak yang luas. Nah, hari ini Coach Luki mau menceritakan siapapun kita, meskipun kita di usia sekolah, usia kuliah, atau bahkan lagi berkarir dan berbisnis, semua dari kita wajib tahu ini dan ini harusnya ada di rumah-rumah. Agar apa? Agar setiap individu di keluarga itu bertumbuh confident dan karena bertumbuh confident atas consciousness atau kesadaran potensi dirinya tuh di mana dan membangun skill kompetensi semasa persiapannya. Oke, kita pengen fokus satu hebat ya. Kenapa? Nah, tapi sebelum itu Coach Lucky ingin share dulu materinya. Oke, ya, perkenalkan ya, Coach Lucky adalah personal dan business growth coach yang bantu kamu ya menetapkan life mission. Life mission itu yang membantu kamu semangat setiap kali bangun tidur itu dengan senyuman, dengan rasa syukur dan semangat nih. Karena punya gambaran sepanjang hidup itu hebatnya kita tuh mau menservis siapa, mau menyelesaikan problem apa, dan itu akan terus semakin dikembangkan, semakin expert, dan semakin berdampak luas. Oke, jadi kita sebutnya adalah kehidupan yang holistik, successful, yang memberikan kesuksesan dan kepuasan, bukan hanya achieve ya, tapi juga memberikan kepuasan hidup ya. Next. Oke, nah ini sedikit gambaran ya. Coach Lucky adalah founder dari komunitas bertumbuh Aspiragen, seorang UKM facilitator juga, Certified Stress Management dan EFT Tapping ya, bagaimana menerima apa yang terjadi kepada kita, kondisi kita saat ini, dan mengambil tanggung jawab untuk langkah ke depan gitu ya. Ada caranya bagaimana untuk pernapasan, bagaimana untuk rilis emotion sehingga kita bisa fokus, bertumbuh, berkembang dan berdampak ya. Kemudian Kosuki juga BNSP accredited ya, certified untuk digital marketer, memasarkan produk-produk, seorang entrepreneurship coach ya, personal development, Stephen Consultant ya, dan juga mengelola bisnis dengan nilai modal 500 juta yang alhamdulillah dalam setiap bulannya bisa hasilkan sekian miliar gitu ya. Artinya ada market yang siap membeli produk, em, produksinya sebenarnya di Pulau Jawa tapi jualnya di Sumatera, bahkan siap ekspor ya. Ini ada beberapa kegiatan yang Coach Lucky support untuk membantu pertumbuhan personal bahkan bisnis. Oke, nah ini sertifikat Steven ya. Jadi Coach Lucky adalah konsultan untuk tes sidik jari mengetahui bakat bawaan lahir cara bekerja. Otak kita tuh apa sehingga kita bisa mengenal sebenarnya kenapa kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang kita ambil gitu sehingga kita bisa menetapkan pendidikan persiapan hingga profesi yang sesuai dengan potensi kita. Oke, nah ini adalah pertanyaan sepanjang masa. Setiap orang yang belum bersyukur, belum bersemangat hidupnya, Coach Lucky selalu tanya ini gitu ya. Apa sih yang menurut kamu itu menjadikan hidupmu itu bermakna, sukses, puas, luar biasa gitu ya. Jadi ini campaign kesadaran yang Coach Lucky lakukan di masyarakat gitu ya, social eksperimen yang Coach Lucky tanya ke eh, banyak orang itu untuk menjawab hal ini. Nah, ternyata sudah ada jawabannya yang dilakukan oleh Harvard Study tentang adult development ya. Jadi ada dua. Nah, kemudian ini dalam 85 tahun ya apa researchnya gitu dan kemudian disempurnakan lagi dengan Harvard Happiness Study itu jadi lima unsur itu namanya SPIRE ya, SPIRE,
Jadi bagaimana seseorang bertumbuh secara spiritual, kemudian physical ya, olahraganya seperti apa, intelektualnya tuh dia mau fokus di bidang apa, bisa 2 sampai 5 hal. Kemudian relational, siapa orang-orang yang dia cari ketika dia bingung, ketika dia punya pilihan, itu mereka kita harus punya gitu ya. Dan kemudian terakhir itu emotional, bagaimana kita menetralkan setiap emosi-emosi negatif itu setidaknya netral jika tidak bisa dibawa ke positif karena sukses puasnya manusia itu bukan atas apa yang terjadi di dirinya yang seringkali kita nggak bisa ubah ya kita lahir di keluarga mana kadang kondisi ekonomi seperti apa dan bagaimana tapi kita bisa kontrol pikiran perasaan dan tindakan kita setiap harinya. Nah, dua yang paling utama adalah kesehatan dan strong relationship. Makanya eh, se- sedari kecil ya kita aktif punya lomba ataupun tidak, lahir di keluarga kaya ataupun tidak, yang perlu dilatih itu bukan hanya sekedar akademik ya teman-teman, Bapak Ibu, namun bagaimana setiap individu itu bersyukur, bersemangat mengisi hari, menjaga sehat dan hubungan baik. Artinya yang diasah itu kesukaan, kebisaan, prestasi yang dimiliki itu dipakai untuk berbagi. Nah, jadi latihannya adalah berkarya dan berbagi. Tidak wajib lomba. Tapi selama bisa berkarya dan berbagi, dan kita sudah saksikan ya di era digital ini banyak sekali influencer-influencer menarik rejeki lebih dari dua jenis income itu dengan show up ya, muncul dan menceritakan tentang kebudayaankah, tentang musikkah, tentang kulinerkah, bahkan kucing yang dirawat sehat gitu ya bisa keliling dunia karena dia show up di era digital ini ya. Tentunya menjaga kesehatan dan hubungan dengan audiensnya. Kunci ya. Nah, ini bisa di screenshot, bisa di scan untuk dilihat video di YouTube-nya hasil risetnya seperti apa. Nah, intinya ini problem-problem ya. 8 dari 10 orang gagal pensiun, kemudian orang-orang lelah di kehidupannya, bingung memperjuangkan apa, karena kehidupan itu sejatinya perjalanan yang panjang. Kalau kita tidak jaga fokus, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak bertambah skill untuk menservis sekelompok orang, perusahaan besar, dunia gitu ya. Kita tidak punya itu, kita tidak punya kepuasan di hidup ini. Nggak ada maknanya hidup ini. Seakan kita berjalan di tempat, mungkin memutar gitu ya. Bisa berhasil ini, itu, dan sebagainya, tapi tidak mengakumulasi, mengkapitalisasi satu branding kuat. Sayang banget kan kalau tidak dibarengin dengan digital presence atau ya personal branding itu ya secara online. Ya, apakah ada di antara Anda merasa lelah dengan kehidupan ya? Tidak, rasanya tidak berprogres ya. Semoga tidak ya. Dan kalaupun ada, itu nanti ya kita akan solusikan bersama ya dengan kenalnya kita ini kita akan bertumbuh bersama. Ya, sarjana pengangguran ya artinya bukan sertifikat yang kita cari, tapi apakah setiap pribadi itu bertumbuh dan mempunyai skill yang mensolusikan real problem di masyarakat sehingga bisa mendapat atau memberikan real value yang bernilai gitu ya. Bahkan remaja itu 30-an persen itu dianggap datanya setelah pandemi ya mengalami gangguan kesehatan mental. Artinya pikiran mereka nih ya, komputer dirinya ini tidak berfungsi gitu ya sehingga dia bingung mengisi harinya tuh bagaimana. Dia punya skill, kebisaan dan benefit, manfaat, value apa yang dia bawa ke dunia. Bahaya sekali ya. Ketika dia seseorang tidak bisa membawa dirinya, tidak bertumbuh secara psikologi dan sosial, dia bisa jadi hama di masyarakat bahkan menjadi kriminal. Nah, uzubillahi min zalik ya. Semoga tidak ada di antara kita seperti itu. Nah, artinya ketika kita saat ini sehat, ini waktunya kita merapihkan ya segala skill, pengalaman, fokus dan potensi minat bakat itu untuk menjadi satu story untuk menservis di masyarakat, em,
Sehingga apa yang kita lakukan itu semakin kita lakukan semakin ahli dan berdampak baik di masyarakat dan dihargai gitu ya. Nah, bahkan di kalangan pebisnis juga demikian. 80% startup itu gagal. Karena apa? Karena mereka bikin produk atau jasa, bukan mensolusikan permasalahan atau kebutuhan yang ada di market ya. Ini bisa dibaca ya. Oke, next. Aku mau cepet aja karena Aspiragen, Coach Lucky, dan juga Tes Steven itu bantu apa? Bantu teman-teman untuk confident di bidang teman-teman ya. Bantu setiap individu di keluarga itu percaya diri, penuh syukur dan semangat mengisi hari itu dengan habit apa saja sih gitu ya. Nah, ini data dari WHO dari tahun 2007 banyak sekali ya ini yang butuh edukasi seputar self care dan dukungan untuk bertumbuh agar apa? Agar nggak sampai gila gitu ya, nggak sampai nih mengalami masalah jangka panjang yang membutuhkan obat-obatan ya, seperti itu. Jadi ini adalah ranah kerjanya Coach Lucky di mana edukasi untuk masyarakat bertumbuh. Nah, bertumbuhnya apa saja dan bagaimana nanti kita akan bahas. Next, intinya kita sebagai pribadi yang alhamdulillah sehat nih ya saat ini atau mungkin menghadapi berbagai tantangan ya, mungkin di pekerjaan persaingannya sudah mulai tidak sehat, toksik, atau mungkin kita nggak cocok dengan pekerjaannya dan sebagainya. Kita mau fokus di solusi. Caranya dengan kenali dulu dirinya. Siapa sih kamu? Apa sih sebenarnya kekuatan dan keunikan diri kamu? Siapa orang yang terbantu dari skill dan pengalaman kamu? Gitu ya. Sudahkah kamu punya kendali nih 24 jam kamu itu kamu sudah alokasikan apa saja? 8 jam istirahat, 8 jam mengisi ilmu, 8 jam memberi itu di bidang apa? Di entertainment kah? Di legal kah? Mungkin di pelabuhan, di kuliner, di apapun itu, di IT gitu ya. Itu bikin dirimu clear, expert, dan terlihat. Oke ya, intinya setiap dari kita itu terlahir istimewa ya. Meskipun Coach Suki mungkin seperti biasa ya, cerita sedikit ya. Coach Suki lahir di keluarga, di lingkungan yang terbatas, yang bisa dibilang tidak mendukung gitu ya. Coach Lucky lahir tanpa ayah dan ibu Coach Lucky terganggu kesehatan mentalnya. Sehingga hidup Coach Lucky kecil bergantung kepada keluarga besar bahkan tetangga ya. Bersyukur alhamdulillah bisa lulus kuliah langsung diterima di perusahaan multinasional Amerika dengan gaji yang lumayan ya pada saat itu ya besar lah ya di kalanya dan langsung penempatan keluar kota. Nah ya, jadi meskipun di lingkungan terbatas ketika seseorang menjaga fokus dan tetap fokus ke solusi, dia bisa bertumbuh dan keluar dari kemiskinan itu ya, mengubah nasibnya. Nah ya, itu ya setiap anak terlahir istimewa fitrahnya. Nah, tapi kok nggak semuanya hebat? Nah, itu dia. Yang terganggu adalah CPU-nya ini, mental dan fokusnya, sehingga kesehariannya itu tidak sampai selesai ya. Belum menyelesaikan, belum punya target yang benar gitu ya, tapi sudah gonta-ganti ya, habiskan resources ya, modal, waktu, tenaga yang seringkali bukan punya kita ya, punya orang tua, bahkan dibiayai orang lain. Artinya kita menjadi orang yang tidak beruntung, tidak amanah, dan ya tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, ini dia. Jadi hasil di dunia biologi dan psikologi, apa yang kita hasilkan itu ternyata sadar nggak sadar, suka nggak suka dipengaruhi oleh dua hal ini. Ya, fenotip itu adalah kondisi 100% kita nih di usia berapapun, itu ketika kita refleksi, itu adalah hasil dari 20% genetik kita, ya kan ya. Nggak mungkin ya kita tuh bibitnya stroberi terus bisa tumbuh jadi pohon mangga. Kita memang apa namanya bakatnya itu kreatif, tapi terus diminta untuk apa namanya kerja di balik meja gitu ya. Pasti ada pertentangan. Meskipun bisa, kenapa? Karena biasa atau habit atau lingkungan ini. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh.
Apakah itu keluarga, komunitas, atau orang-orang yang seperti Coach Lucky di masa pertumbuhan, orang-orang yang membiayai Coach Lucky atau yang Coach Lucky kasih perhatian, itu akan membentuk diri kita. Ya, jadi kita pahami jenisnya dulu, baru sesuaikan pilih lingkungan kursus ya, terutama keluarga-keluarga middle up yang bisa menstrategikan anak tentunya lebih baik. Penting sekali mengenal anak ini kekuatan di mana. Apakah si anak aktif, si anak yang senang belajar, si anak kreatif, atau si influencer ya yang senang berteman, atau si jago segala gitu ya, atau kita sebutnya insting, anak insting ya. Kita perlu kenali otak bagian mana nih. Kalau otak dibagi 5, otak atas, atas kanan, atas kiri, otak bawah, bawah kanan, bawah kiri, dan otak tengah mana yang lebih menyala ketika seorang anak dihadapi oleh pilihan-pilihan kehidupan. Itu ya. Nah, ini ada penjelasannya sedikit. Jadi otak atas dan otak bawah. Ini otak tengah. Nah, sensing atau otak kiri bawah adalah otak orang-orang yang kuat memorinya. Dia uh, mudah mengingat ya, dan tapi dia perlu dibantu untuk punya target gitu. Karena dia aktif dan seringkali mengerjakan banyak hal serabutan gitu ya. Perlu dibantu dengan target ya. Sangat rajin. Ya, ini seperti kalau di bisnis ini salesperson ya, orang-orang yang uh, ju- apa namanya meyakinkan orang ya, punya target sales. Nah, kemudian ini thinking adalah orang-orang yang otak kiri atas yang dia kebetulan Coach Lucky ini ya bisa mengurai masalah. Dia bisa melihat aksi reaksi gitu ya, bisa menganalisa dan senang ilmu. Nah ya, dia perlu dibantu untuk dijawab why ya. Mungkin dari usia muda itu dia sudah kenapa sih aku harus ngerjain ini? Dia bertanya ya, dia senang menjadi bagian dari solusi. Nah, kemudian otak kanan atas atau orang-orang intuiting adalah si kreatif di mana dia itu suka berandai-andai, kadang mungkin fashion style-nya itu dia nggak peduli gitu ya, atau mungkin dia punya jawaban-jawaban yang out of the box gitu ya. Nah, orang feeling adalah orang-orang yang otak kanan bawahnya menyala, di mana dia ini the real influencers ya, dia senang berteman ya, dia rada baperan gitu ya kalau dia tidak punya fokus kegiatan ya, dan dia mudah meniru ya, mencontoh role modelnya. Jadi ketika dia sudah punya role model, dia bisa ikutin habitnya. Nah, kalau yang otak tengah ini adalah si insting atau si bisa segala. Dia nalurinya kuat, instingnya kuat, tapi dia nggak bisa dikasih target ya. Dia bisa segala, multitask ya, manager seperti GM, atau mungkin ya housemaker ya, seperti ibu rumah tangga bagus sekali punya punya kekuatan ini gitu ya. Tapi memang nggak bisa dikasih target. Jangan terlalu lelah gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari teori para ahli mulai dari Carl Jung, Ned Herman, Paul MacLean hingga almarhum Abah Farid Poniman ya. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Nah, bagi teman-teman yang mengambil tes Stephen tentunya tidak menjawab pertanyaannya. Artinya yang dinilai itu adalah bagian otak mana yang dengan tekanan-tekanan sidik jari itu bagian mana nih otak yang paling menyala. Nah, saingan tes Stephen itu adalah brain scan ya, biasanya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, itu melakukan brain scan gitu. Nah, jadi yang dinilai itu cara kerja otaknya dan driver dari pribadinya, bukan hasil olah pikir atau kapasitas yang bertanya dengan psikotes atau apa itu gitu ya. Jadi sekali tes tidak perlu mengulang tes berikutnya, tapi itu menjadi panduan bahwa oh cara bekerja otaknya si anak ini apa gitu ya. Dan dia tuh tertarik apa? Apakah dia tertarik oleh harta, dia tertarik oleh dampak, dia tertarik untuk apa punya karya, apakah dia tertarik dengan apa cinta gitu ya orang-orang gitu ya, apresiasi, atau dia tertarik dengan kedamaian
gitu ya. Itu kelompoknya ada 5 atas teori beliau-beliau ini. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita penting banget mengenali diri biar kita bisa optimal mengisi hari dan mencapai karir dan bisnis ya. Jadi bukan cuman sekedar survive atau punya penghasilan aja nanti di ujung kita bingung. Wah, udah nggak bisa bertumbuh. Wah, udah nggak bisa menghidupi masa pensiun sehingga kita bisa menjadi beban bagi generasi selanjutnya atau sandwich generation dan kita sudah terlalu tua, kurang resources, kurang waktu, kurang uang, tapi kebutuhan semakin meningkat dan tentunya tenaga berkurang, ya. Nah, teman-teman, intinya di dunia pertumbuhan itu setiap dari kita manusia perlu tahu nih, ini teori standar psikologi ya, di mana setiap dari kita itu tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak kita lakukan. Kita bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ini psikologi ya, disebut CBT atau Cognitive Behavior Therapy, di mana orang-orang yang puas di usia lanjut atau bahkan meninggalnya dengan tenang, itu adalah mereka yang menjaga pikirannya positif, perasaannya positif ya, dia merasa, wah kalau Kosuki gitu ya, Kosuki mengajarkan di keluarga Kosuki bahwa kita adalah makhluk surga, kita turun itu bukan karena hukuman, kita ada di dunia ini dengan niatan mulia kreator kita, master kita, Tuhan kita, untuk apa? Untuk menjadi bukti kerennya beliau. Sehingga discover your true strength, sehingga kamu bisa mengkreasikan dengan akalmu, kamu bisa jaga positifnya perasaan kamu membawa solusi apa di dunia ini, dan kamu bisa berkreasi membawa solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah yang perlu dilatih di rumah tangga, bukan oh ekonomi dunia bagaimana, oh saya kemarin belum berhasil dan sebagainya. Kita mesti fokus kelola dan kuasain 3 hal ini. Baru setelah psikologinya bertumbuh, masuk ke social and emotional learning, di mana kita punya habit yang berdampak di masyarakat. Mulai dari self-management keseharian, self-awareness tadi ya, setelah tes Stephen itu kita punya self-awareness, kekuatan kelemahan kita, kemudian kita manage keseharian kita, kemudian yang hijau ini nih ya, kita tahu kita ada di lingkungan mana, ada di negara mana, ada di komunitas mana, kemudian membangun relationship yang mutual ya, mutual ya, kita mau kita si kreatif, kita pengen apa namanya belajar misalnya fotografi, videografi, kita ambil kursus atau bahkan kontribusi di kelompok itu gitu ya, membangun hubungan yang mutual, mengambil peran, dan tentunya kita berperan di event-event secara responsible dan mutual tadi gitu. Nah, seperti juga teman-teman ya, Coach Lucky mencontohkan gitu ya. Setelah Coach Lucky tahu diri Coach Lucky ini adalah the strategist atau orang yang bisa mensolusikan permasalahan, di Coach Lucky akhirnya berprofesi sebagai edukasi ya seputar persiapan pensiun, seputar bagaimana menghasilkan income, seputar bagaimana jago jualan dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau ada kesempatan-kesempatan mengambil peluang gitu ya, contohnya misalnya ada bazar bola, ini nggak boleh masak, ada di lantai 3, tamunya ada banyak, udah banyak UKM. Coach Suki langsung berstrategi tuh, cek, 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 gitu ya, karena udah pede, udah tahu kekuatannya adalah the strategist. Nah, modal 5 juta bisa diubah jadi 13,8 juta, tentunya perlu strategi. Artinya buat teman-teman yang apa namanya jago jualan, teman-teman mesti kerjasama sama yang punya peluang atau strategi seperti Coach Lucky begini untuk kemudian mengkreasikan satu kegiatan seperti ini contohnya ya. Selain ini juga Coach Lucky ini contohnya jual kebab ya lah ratusan ribu ya, bukan cuma satu dua, sekali jual tuh langsung ke grup ya, seperti klien Coach Lucky juga jual cendol itu ke polsek polisi gitu ya, punya network itu yang makanya kita perlu merefleksikan sebenarnya kita tuh ada di lingkungan mana ya. Jadi jual cendol tanpa santan, jual apapun itu, intinya kita mesti punya target yang
kita bidik ya, kita sasar, bukan menjual ke semua orang. Bisa juga menjual misalnya ke saya, Coach Yuki nih ya, jual basreng. Produksi di Jawa, jualnya untuk market di Sumatera atau ekspor. Jual logam mulia, target market Coach Luki siapa? Komisaris, direktur, orang-orang sibuk yang nggak punya waktu untuk ke gerai antam ya, sehingga orderannya bisa sampai sebesar ini gitu ya. Nah, ini ada lagi ya penyertaan modal kalau bukan di bisnis sendiri. Ini contohnya penyertaan modal di properti ya, Coach Yuki punya senilai ini ya, sudah hasilkan yield atau hasil sekian. Seperti itu. Nah, ada juga trading saham ya, kelola modal sekian gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting belajar dan tahu ilmunya, bertindak berdasarkan perhitungan, bukan asal-asalan ya. Trading emas ya, ini lebih tinggi lagi risikonya ya. Ini modal 1.000 bisa jadi 2.000 lebih. 3.000 bahkan ya, 2.000-an ya ini ya. Ini bisa hasilkan sekian dalam satu hari loh ya. Nah, tapi ada kalanya juga negatif. Nah, ini bagaimana kita punya strategi, punya misi, punya target gitu ya, punya ilmunya, bukan cuman asal masuk aja ya. Intinya semua itu perlu ilmu, perlu disiplin, dan perlu momentum. Seperti itu. Ya, ini contoh bukan hanya Coach Lucky, bukan hanya orang dewasa, anak muda usia 15 tahun, gak nunggu 17 ya, sudah bisa mengelola $800 menjadi $3.000 ya. Jualannya apa? Jualannya bikin di Cina, jual di Amerika, bikin bookmark ya. Kalau ini dijualnya $7 ya, kalau di Indonesia mungkin cuma jual 10-20 ribu ya. Ternyata di Amerika itu setelah di riset, nah Coach Yuki paling suka nih market research ya, ada caranya. Setelah di riset ternyata market Amerika itu senang membaca dan senang kucing atau anjing juga ya. Nah ini dia tes untuk menjual yang versi kucing dan penghasilan luar biasa. Capek sekali, bikin sekali, jualnya berkali-kali ya. Ini inspirasi buat kita semua ya, karena di era digital seperti sekarang, tidak terbatas usia, tidak terbatas daerah, bisa menghasilkan seperti ini dengan modal skill, memahami market, dan juga internet ya. Tentunya secara teknis produksi, pemasaran juga perlu dilakukan. Seperti itu ya. Intinya apa nih? Kondisi kita saat ini. Sedih, senang, bingung ya. Itu sementara ya teman-teman ya. Kita harus punya decision atau memutuskan bahwa readiness is not a feeling but a decision ya. Kita putuskan diri kita untuk menjadi pribadi yang bahagia. Seperti tadi di awal ya, orang-orang yang tidak mengakhiri hidupnya, orang-orang yang berbahagia di usia lanjut bahkan sampai 120 tahun adalah mereka yang setiap bangun, mereka memutuskan aku akan membawa diriku bahagia, membawa manfaat di hidup ini, dan menservis dengan apa yang kita suka kita bisa. Oke, nah ini ada 3 hal yang Coach Yuki ingin sampaikan pertumbuhan seseorang itu bagaimana. Yang pertama tentang lifeline ya. Jalur hidup kita tuh kurang lebih sama teman-teman ya. Dari lahir sampai nanti meninggalnya ya rata-rata 75-80 tahun, bahkan bisa sampai 120 tahun ya. Paling tua di dunia saat ini. Itu terbagi ke 2 ya. Ada garis semu yang menyatakan aktif dan pasif ya. Di masa aktif sekarang di bawah usia 65 tahun, kita punya tugas yang tidak bisa diabaikan, yaitu mengenal sejarah keluarga dan diri kita ini siapa. Sehingga akan menyumbangkan kepuasan nanti di usia lanjut. Dan juga kita perlu bangun habit, skills, dan networks ya tentunya ya. Sehingga karena setiap orang itu tidak menghasilkan uang karena dirinya sendiri, tapi karena berdampak ke orang lain, membawa solusi ke orang lain ya. Sehingga nih katakan ya, kalau di Indonesia dengan biaya hidup 5 juta mungkin kurang lebih tuh perlu siapin pensiun setidaknya 1,5 miliar ya. Gimana tuh nabungnya, investasinya, kemudian bagaimana untuk bisa menghidupi di masa tua. Banyak yang kena investasi bodong di usia tua nggak bisa pensiun dan menggantungkan hidup di anak cucunya loh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, bagaimana persiapannya?
bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang perlu punya tujuan dan misi-misi kecil sehingga kita bisa dedikasikan membangun skill untuk menservis yang terbaik ya. Sehingga nanti di usia tua kita punya banyak cerita, banyak pengalaman ya, ada virtue and legacy yang membuat kita sukses, puas dan bahagia ya. Satu hal ya. Nah, ini contoh kalau mau hitung persiapan pensiun tuh butuh berapa ya. Karena tadi ya teman-teman udah tahu ada dua masa, artinya penghasilan berapapun di sini nggak boleh habis karena separohnya itu mesti diinvestasikan untuk masa pasif. Oke. Nah, contoh ya, misalnya penghasilannya 5 juta berarti penghasilannya 10 juta, pengeluarannya hanya boleh separuh ya. 5 juta kali 12 dikali 25. Ini minimal dana pensiun yang perlu terkumpul di usia 65 tahun. Ya, tentunya teman-teman kalau punya kemampuan bisnis dan investasi, kebutuhannya lebih mudah ya, murah ya, seperti tadi Coach Suki contohkan, untuk punya penghasilan sekian miliar cukup mengelola 500 juta ya, contoh. Kalau di bisnis ya, bisnis properti, bisnis apapun itu bisa berkali lipat ya, seperti juga logam mulia untuk jangka panjang. Kita bicara hal ini secara personal di lain kesempatan jika dibutuhkan. Ya. Nah, hal kedua yang perlu ditumbuhkan, yang perlu dilatih setiap orang di keluarga adalah ini. Seven Habits of Highly Effective People. Kenapa? Karena hidup ini resources kita terbatas, keinginan kita bisa tidak terbatas, ancaman perbedaan, perubahan, ketidakpastian itu begitu luar biasa. Kompetisi ya kalau orang bilangnya. Artinya dari lahir terutama usia 10 tahun ke usia produktif 65 itu kita perlu punya habit 7 ini. Dari yang tadinya kita bergantung kepada seseorang, kita harus bisa nyatakan bahwa kita adalah pribadi independen. Kenapa? Karena punya 3 habit ini. Habit proaktif, punya spesialisasi bidang, bisa menetapkan target tujuan, dan efektif dalam mengisi hari yang manfaat. Ya, itu baru independen. Kita bisa hidup sendiri, survive, tanpa orang tua, tanpa pasangan, tanpa siapapun kita bisa bertahan hidup. Nah, kemudian itu belum selesai ya. Dari independensi ini, sebenarnya sesungguhnya dunia akan baik-baik saja ketika semua orang melatih habit 456 yang membuat dirinya interdependence, independen dan rajin rutin positif berbagi manfaat ke sosial, ke lingkungannya dengan 3 habit. Habit 456. Habit berpikir win-win ketika berurusan sama siapapun, berpikir mutual, win-win gitu ya, tidak terancam, tidak mengancam, tidak menyakiti diri, tidak menyakiti orang lain. Kemudian seek first to understand then to be understood. Kita harus tahu secara sosial itu ketika kita berurusan sama pimpinan kita, sama anak kita, sama pasangan kita, sama siapapun, kita mesti saling mengerti tujuan dia tuh apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mensinergikan, bekerja sama gitu ya, menghasilkan kerjasama bisnis gitu ya, bahkan untuk menghasilkan value dan menyelesaikan masalah di kehidupan ini. Nah, itu yang kita perlu latih dan ini bisa diturunkan nanti ke habit creation mulai dari bangun tidur sampai uh, tidur lagi tuh apa yang target-targetnya yang perlu dikerjakan oleh setiap orang dengan karakter atau personality yang hasil tes Stephen-nya itu ya. Kemudian yang ketiga yang kita perlu sadari bahwa ternyata ada 8 anak tangga yang kita perlu tumbuhkan dari kita lahir sampai kita meninggal agar setiap orang itu bertumbuh optimal, berdampak positif di sosial ya. Biasanya Coach Lucky itu berurusan dengan klien di sekolah hingga profesional ya. Artinya di sekolah itu adalah targetnya industri sama identity ya. Mulai usia 10 tahun ya, teenagers and grade schoolers ini ya, ini perlu clear identitasnya. Kenapa tes Stephen itu biar clear, dia itu si cerdas, si aktif gitu ya, si kuat memori, si kreatif, si influencer atau si sosial, atau si
bisa segala itu ya, identitasnya apa, kamu tuh mau dikenal sebagai apa, si jago apa gitu ya, dan punya industri produktivitas gitu ya, jadi rajin berbagi ilmu apa, cerita apa, punya produk solusi apa, bahkan ya kalau di era digital itu adalah pondasi untuk kita punya generativity atau pertumbuhan bergenerasi gitu ya. Seperti itu ya, tahapan perkembangan tadi tuh satu 2 3, terutama yang terakhir psikososial ini ya, 8 ini kalau tidak disadari, tidak dikembangkan, tidak dilakukan itu akan terus mengganjal menjadi penyesalan sampai usia tua sehingga hidup tidak bermakna, sukses banyak uang juga ya mudah hilangnya karena tidak dirangkum, tidak di apa namanya terakumulasi menjadi satu personal branding atau tujuan itu ya. Nah ini nanti bisa dibaca ya detailnya, target dan virtue-nya. Nah ini saatnya Anda kreasikan your dream life. Pengen gak sih punya kehidupan yang penuh dengan kebebasan? Dan itu tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan. Kita perlu tahu, kenali diri kita dulu. Kemudian kita tahu tadi 3 pertumbuhannya apa saja. Bikin life blueprint-nya kita mau nanti dewasa berkarir dengan keahlian apa. Contoh role modelnya siapa. Nah ini ada format yang teman-teman nanti bisa print dan lakukan dan konsultasikan dengan Aspiragen, dengan Coach Lucky untuk bisa berprogres, menghasilkan luar biasa dan berdampak ya. Karena kita ingin hidup ya dengan gelombang power ya, netral, hidupnya itu tenang, netral sampai tercerahkan ya, damai ya, nggak gerabak gerubuk, nggak hustle-hustle gitu ya, bukan dengan kebanggaan, bukan dengan amarah, bukan dengan pengennya apa, bahkan sombong membandingkan dengan yang lain gitu ya, apalagi malu gitu ya. Nah, kita pengen sukses kita itu, hebatnya kita itu untuk mudah beri manfaat, yang confident atas consciousness dan kompetensi. Gitu ya, bukan forced to do things ya, atau tertekan, malu, minder, males, mager, baper, insecure, anxious, bahkan sombong, ignore, arrogance ya, bukan ya. Seperti itu. Nah, ini ada tes untuk mengukur sejauh mana teman-teman bisa menguasai pikiran, perasaan, dan tindakan ya, optimis. Itu bisa scan di sini, nanti bisa ada hasilnya menjawab 21 pertanyaan, dan tentunya ini hal yang bisa dikonsultasikan dengan konselor, coach, atau bahkan pasangan yang mendukung pertumbuhan kamu. Gitu ya. Oops, sorry. Oke, nah ini adalah pertumbuhan holistik, psikososial seseorang ya, psikologi dan sosial itu tadi ya, hasil tesnya itu mencakup 5 hal. Spiritual, setiap hari itu apa keyakinan kita di dunia ini secara positif kepada pencipta kita, keyakinan positif apa kita akan pertumbuhan diri kita. Kemudian secara olahraga yang minimal 150 menit tuh kita olahraga apa sih? Olahraga sendiri, grup, eh, body weight, lifting gitu ya atau apa. Intelektual ini bidang yang kamu sesuaikan dengan peluang atau bahkan hasil tes Stephen kamu itu. Kemudian siapa relational, orang-orang yang berpengaruh di hidupmu, tempat kamu berpulang dan bertumbuh, dan bagaimana mengelola emosi. Nah, ini adalah form yang nanti teman-teman bisa isi dan dikonsultasikan saat sesi Zoom, gitu ya. Nah, ini contohnya bahkan Coach Lucky itu alokasikan waktu ya. Jadi untuk refleksi itu setiap harinya, untuk ilmu ada berapa, untuk keluarga ada berapa gitu ya, untuk urusan-urusan relational, kemudian untuk sholat, untuk mengelola emosi itu berapa, tidurnya berapa lama, olahraganya berapa lama, sehingga apa namanya, ini semua teralokasikan setiap harinya menyentuh 5 area ini. Gitu. Nah, yang terakhir adalah
Life Blueprint ya. Ini adalah form yang dipakai untuk kita merencanakan dan merefleksikan dan bisa berubah terus sepanjang hidup yang membuat hidup itu penuh makna, hasil dan dampak ya. Jadi ini ada satu, dua ya sesuai dengan urutannya satu, dua, tiga, empat, kemudian lima, enam, tujuh dan delapan, sembilan. Ya contohnya seperti yang Coach Lucky tulis seperti ini ya. Contohnya sehingga clear income plan-nya seperti apa core values-nya dan juga personal statement diri kita itu apa gitu ya. Ini yang membuat kita semakin resilient, semakin interdependence ya, tidak hanya independen tapi interdependence di mana independen, confident dan mudah berbagi bawa solusi di hidup ini. Seperti itu. Nah, semua dari kita perlu bertumbuh agar apa? Agar menua tanpa penyesalan, menua dengan power, menua dengan skill yang semakin hidup dijalankan itu kita semakin ahli ya, karena keahlian itu kelipatan 5 tahun, apalagi hidupnya berpuluh-puluh tahun, semakin ahli, semakin eh, apa namanya menservis dengan expertise yang kita punya ya. Parents dan keluarga punya peran. Yuk bersama-sama kita bangun generasi resilient ya, berdaya tahan di mana setiap individunya itu berperan di bidang yang dia pilih dan berperan positif ya dan memberi manfaat di kehidupan. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Coach Lucky doakan setiap dari teman-teman ya punya fokus kegiatan yang berdampak menghasilkan. Jangan lupa konsultasikan ya hasil dari tes Tiffin Anda dan juga live blueprint ya untuk Anda bisa bertumbuh optimal sesuai dengan potensi, minat dan bakat Anda. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye.